Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan perkuliahan yang pertama, yaitu membahas tentang konsep dan proses perancangan perangkat lunak. Materi ini adalah materi dari mata kuliah perancangan perangkat lunak yang diselenggarakan oleh jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi ITS dalam rangka pembelajaran daring Indonesia Terbuka dan Terpadu. Saya, Umi Lali Yuhana, bersama dengan Bu Nurul Fajrin Aryani dan Bu Ratih Nur Esti Anggreni akan membantu adik-adik memahami tentang materi perancangan perangkat lunak. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah tentang konsep umum perancangan perangkat lunak. Yang kedua adalah tipe-tipe perangkat lunak. Dan yang ketiga adalah proses perancangan perangkat lunak. Baiklah, kita mulai untuk membahas tentang konsep umum perancangan perangkat lunak. Perancangan dapat diartikan sebagai sekumpulan aktivitas yang dilakukan oleh perancang untuk menurunkan dan menspesifikasikan sebuah solusi dari permasalahan. Jadi sebelum kita merancang sesuatu, maka hendaknya kita mengetahui ada permasalahan apa yang memang harus kita buatkan solusinya. Perancangan juga bisa disebut sebagai sekumpulan aktivitas yang dilakukan oleh perancang untuk menghasilkan solusi yang dapat dijalankan. Di dalam perancangan ada urutan-urutan aktivitas yang dilakukan, dan satu permasalahan bisa banyak solusi. Jadi misalnya kalau kita diminta untuk merancang sebuah rumah, ketika kita mengetahui ukuran dari rumah tersebut, misalnya 8 kali 16 meter persegi, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dibutuhkan atau diperlukan untuk dibangun di dalam rumah itu. Misalnya pemilik rumah ingin membangun 3 buah kamar tidur, kemudian 1 kamar mandi, kemudian 1 ruang tamu, kemudian 1 ruang utama atau ruang keluarga, 1 dapur, dan juga 1 musola. Untuk membuat rancangan atau melakukan aktivitas perancangan rumah dengan spesifikasi tersebut, setiap orang tentunya memiliki solusi yang bermacam-macam, sehingga satu permasalahan itu bisa banyak solusi. Ada yang memiliki solusi kamarnya diletakkan berdampingan tiga-tiganya, atau mungkin ada yang 2 yang berdampingan, 1 diletakkan di seberang, atau ada yang kamarnya diletakkan bersebelahan dengan ruang tamu. Jadi ada banyak sekali solusi yang diberikan untuk mengatasi sebuah permasalahan. Dan kecocokan solusi tersebut diukur oleh kebenaran atau ketepatan dari solusi. Untuk mengetahui perancangan perangkat lunak, tentunya kita harus mengetahui atau memahami definisi dari perangkat lunak. Perangkat lunak menurut buku Software Engineering Ian Sommerville edisi 9 tahun 2011 dinyatakan sebagai program komputer dan dokumentasi yang saling terkait. Jadi produk perangkat lunak mungkin dikembangkan untuk customer tertentu atau mungkin untuk target pasar yang umum. Jadi kita bisa bilang bahwa sebuah perangkat lunak itu isinya adalah kode atau program komputer yang dilengkapi dengan dokumentasi. Dan juga kalau menurut IEEE juga disebutkan bahwa ada data di dalamnya. Jadi ada 3 unsur
yang ada di dalam perangkat lunak, kode, kemudian data, dan dokumentasi yang terkait. Dokumentasi yang dimaksud contohnya adalah petunjuk pemakaian atau user manual. Berdasarkan peruntukannya, produk perangkat lunak dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah generic produk, dan yang kedua adalah customized produk. Perangkat lunak sebagai produk yang generik adalah perangkat lunak yang diperuntukkan bagi customer yang ingin membeli atau menggunakannya. Generik produk ini dibangun dengan asumsi semua orang yang berkebutuhan terhadap perangkat lunak ini memiliki kebutuhan dan kepentingan yang sama. Contohnya, CAD software, kemudian Kakas bantu manajemen proyek, Microsoft Office seperti Microsoft Word, Excel, dan lain-lain, itu bisa kita sebut sebagai perangkat lunak dalam kategori produk yang umum atau generic produk. Untuk produk perangkat lunak yang disebut sebagai customized produk adalah produk perangkat lunak yang dibuat khusus untuk customer tertentu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Contohnya adalah Sistem Informasi Akademik atau FRS Online yang dibuat untuk sebuah perguruan tinggi tertentu. Atau mungkin sistem monitoring lalu lintas yang digunakan untuk memonitor lalu lintas. Tentunya untuk membuat perangkat lunak ini diperlukan berbagai jenis kustomisasi dan kebutuhan dari sebuah perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain bisa jadi berbeda. Sehingga kita bisa bilang bahwa sistem informasi akademik di perguruan tinggi A bisa jadi berbeda atau dikustomisasi menurut kebutuhan dari perguruan tinggi A, dan sistem informasi akademik di perguruan tinggi B juga dikustomisasi berdasarkan kebutuhan perguruan tinggi B. Di berbagai literatur, perancangan perangkat lunak dikenal dengan istilah software design. Untuk software design bisa dilihat sebagai dua sudut pandang. Jadi software design sebagai proses atau proses perancangan perangkat lunak, dan software design sebagai produk atau hasil rancangan perangkat lunak. Software design sebagai proses didefinisikan sebagai proses untuk mendefinisikan arsitektur, komponen, antarmuka, dan karakteristik lain dari sistem. Di dalam proses ini, kita akan melakukan perancangan arsitektur dan perancangan rinci. Apa itu perancangan arsitektur dan perancangan rinci? Kita akan bahas di dalam perkuliahan yang berikutnya. Sementara software design sebagai produk, kita bisa sebut sebagai rancangan. Rancangan adalah hasil dari proses perancangan. Jadi dia bisa berupa arsitektur perangkat lunak, rancangan rinci di dalamnya ada rancangan komponen, rancangan antarmuka, dan mungkin karakteristik lain dari sistem. Selanjutnya, kita perlu membahas tentang peran dari aktivitas desain. Jadi tugas utama dalam aktivitas desain atau perancangan adalah menghasilkan rencana yang penting untuk memproduksi perangkat lunak dengan mendeskripsikan struktur dari sistem, termasuk subprogram, objek data yang digunakan dalam sistem, algoritma yang digunakan, pemaketan sistem, interaksi antar komponen, rancangan proses, dan viewpoint seperti entity relationship diagram, data flow diagram, maupun state transition diagram. Jadi kalau kita perhatikan, maka hasil dari aktivitas perancangan ini kita akan menghasilkan struktur dari sistem dan rancangan data, rancangan algoritma, rancangan pemaketan sistem, rancangan interaksi antar komponen, rancangan proses,
dan juga berbagai diagram yang menggambarkan perangkat lunak yang akan kita bangun. Perancangan juga bisa disebut sebagai proses penyelesaian permasalahan. Jadi kita bisa bilang bahwa tujuan dari perancangan adalah menghasilkan solusi dari sebuah permasalahan. Solusi akhir seharusnya memenuhi semua kebutuhan, bisa diterapkan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperlukan, seperti juga memperhatikan ukuran, kecepatan, kemudahan untuk adopsi, maupun bagaimana ketika dia dilihat atau dirasakan. Dan ada beberapa alat bantu yang dapat digunakan, seperti metode perancangan, pola perancangan, representasi saat merancang solusi, dan abstraksi juga berperan penting dalam mengembangkan solusi dari sistem yang besar dan kompleks. Jadi kalau misalnya kita diminta untuk merancang aplikasi yang besar, maka kita perlu terlebih dahulu melakukan abstraksi. Agenda kedua yang akan kita bahas pada perkuliahan kali ini adalah tentang tipe-tipe perangkat lunak. Tipe-tipe perangkat lunak perlu kita kenali karena rancangan untuk masing-masing tipe bisa jadi berbeda-beda. Dari beberapa literatur, terdapat 8 tipe perangkat lunak. Tipe yang pertama adalah standalone application atau biasa disebut dengan aplikasi standalone. Tipe yang kedua adalah interactive transaction based atau aplikasi yang interaktif. Kemudian tipe yang ketiga adalah embedded control system. Tipe yang keempat batch processing system. Tipe yang kelima entertainment system. Tipe yang keenam, System for Modeling and Simulation. Tipe yang ketujuh, Data Collection System. Dan yang terakhir adalah System of System. Standalone application atau aplikasi standalone adalah sebuah aplikasi yang berjalan pada komputer lokal seperti PC. Aplikasi standalone biasanya tidak memerlukan koneksi internet. Contoh dari aplikasi standalone itu adalah aplikasi kalkulator. Ada banyak sekali aplikasi standalone yang bisa kita contohkan. Hampir sebagian besar aplikasi yang ada di PC kita atau di laptop kita yang dia bisa berjalan tanpa memerlukan koneksi internet dapat kita sebut sebagai aplikasi standalone. Yang berikutnya adalah Interactive Transaction Based Application atau aplikasi interaktif berbasis transaksi. Aplikasi ini biasanya ada di komputer lain, namun dia bisa dijalankan oleh pengguna dari komputer pengguna. Kenapa dia ada di komputer lain? Sebagai contoh adalah aplikasi yang berada di komputer server dan kemudian bisa dijalankan dari komputer pengguna. Jadi aplikasi itu tidak harus diinstal dari komputer pengguna atau komputer kita. Contoh aplikasinya adalah aplikasi web. Banyak sekali pada era sekarang itu adalah aplikasi dengan tipe ini. Jadi semua aplikasi web yang ada di internet atau bisa kita akses dari menggunakan jaringan internet itu bisa kita kategorikan di dalam interactive transaction based application. Tipe yang berikutnya kita sebut dengan embedded control system. Perangkat lunak ini adalah perangkat lunak yang mengontrol dan mengelola peralatan atau device. Contohnya adalah aplikasi pada remote AC. Aplikasi pada remote AC ini bisa digunakan untuk mengontrol AC. Ada banyak sekali contoh aplikasi dengan tipe seperti ini. Jadi kata kuncinya ada dua, embedded dan control. Embedded itu biasanya aplikasinya ditanam di dalam sebuah peralatan, perangkat atau device.
sementara aplikasi tersebut dapat digunakan untuk mengontrol alat lain atau aplikasi lain. Tipe perangkat lunak yang berikutnya adalah Batch Processing System. Batch Processing System adalah sistem yang dirancang untuk mengelola data dalam batch yang besar atau large batch. Sistem-sistem ini memproses sejumlah besar sistem input individual untuk menghasilkan output yang sesuai. Sebagian besar sistem yang dibangun sebelum era ini itu terkategori sebagai batch processing system dikarenakan perawatan atau perangkat yang diperlukan itu kurang memadai untuk memproses data yang sebesar itu. Contoh dari batch processing system ini adalah sistem payroll yang ada di yang memproses beberapa data yang dimasukkan oleh inputan dari misalnya satu cabang dan cabang lain, kemudian dari masing-masing cabang data itu di-batch atau dikumpulkan di dalam sebuah penyimpanan data untuk berikutnya dikirimkan ke kantor pusat dan diproses bersama-sama dengan data dari tempat lain sehingga aplikasi ini bisa menghasilkan slip pembayaran. Itu contohnya. Pada zaman dulu banyak sekali sistem pemrosesan yang berbasis batch, tapi untuk pada saat sekarang ini tidak banyak sistem yang menggunakan pemrosesan batch, kecuali perusahaan-perusahaan yang memang tidak mau mengganti teknologi yang digunakan untuk pemrosesan atau aplikasi yang sebelumnya menggunakan sistem pemrosesan batch. Entertainment system adalah aplikasi yang digunakan untuk kebutuhan personal dan biasanya difokuskan untuk menghibur pengguna. Ada banyak sekali contohnya. Ada aplikasi game, ada aplikasi musik, atau misalnya seperti Winamp, dan masih banyak lagi contoh yang terkait dengan aplikasi atau sistem entertainment. System for Modeling and Simulation adalah sistem yang digunakan untuk pemodelan dan simulasi. Jadi aplikasi ini dibangun memang untuk memodelkan situasi atau proses fisik. Aplikasi ini biasanya melibatkan banyak objek yang terpisah dan saling berinteraksi. Ada banyak sekali contoh untuk sistem for modeling and simulation ini. Misalnya, aplikasi yang dirancang untuk mensimulasikan pilot yang sedang menerbangkan pesawat terbang itu juga bisa kita kategorikan di dalam tipe ini. Aplikasi yang digunakan untuk misalnya simulasi bagaimana pembuatan SIM itu juga bisa kita kategorikan di sini. Kemudian untuk pemodelan ada banyak sekali aplikasi untuk pemodelan, misalnya yang nanti akan kita gunakan, jadi contohnya Power Designer yang bisa digunakan untuk membuat model data, itu juga bisa kita sebut atau kita kategorikan di dalam kategori ini. Tipe perangkat lunak berikutnya adalah Data Collection System. Data Collection System adalah aplikasi yang mengumpulkan data dari lingkungan menggunakan sensor dan mengirim data tersebut ke sistem lain untuk diproses. Jadi aplikasi ini biasanya memang selalu ada sensornya. Jadi misalnya ada aplikasi untuk memantau tinggi air atau tinggi permukaan air yang ada di sebuah sungai. Aplikasi ini tentunya akan mengumpulkan data tinggi air dari sensor yang diletakkan di pinggir sungai tersebut. Data ini dikirimkan ke aplikasi kita, kemudian dari situ kita bisa mengirimkan data tersebut ke aplikasi yang lain untuk bisa diproses. Misalnya untuk dimonitor ketinggiannya atau untuk mensimulasikan tingkat ketinggian air. Jenis yang terakhir adalah System of System.
System of System ini adalah sistem atau aplikasi yang terdiri dari sejumlah sistem lain. Ada banyak sekali sistem of system yang bisa kita temui. Misalnya adalah sistem operasi itu terdiri dari banyak sekali subsistem. Jadi bisa kita sebut sistem operasi termasuk sebagai contoh dari system of system. Biasanya ada pertanyaan, apakah sebuah aplikasi itu bisa kita kategorikan di lebih dari satu kategori? Apa jawabannya? Ya, betul. Jadi, satu aplikasi bisa saja terkategori ke dalam 2 atau 3 jenis aplikasi. Jadi misalnya, kalau ada aplikasi yang berbasis web atau game yang bisa kita jalankan di internet, maka dia termasuk entertainment system dan juga termasuk interactive based system, betul. Jadi bisa saja satu aplikasi itu terkategori menjadi beberapa tipe, tergantung dari sudut pandang mana kita melihat aplikasi tersebut. Materi terakhir yang kita bahas dalam perkuliahan kali ini adalah tentang proses perancangan perangkat lunak. Jadi apa itu proses perancangan perangkat lunak, definisi dan langkah-langkahnya di dalamnya akan kita dalami di dalam perkuliahan kali ini. Proses perancangan perangkat lunak itu merupakan bagian dari Software Development Lifecycle atau SDLC. Ada yang tahu apa itu SDLC? Ya, SDLC kata lainnya itu adalah siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Teman-teman biasanya mendapat materi ini di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Jadi kalau kita membangun sebuah perangkat lunak, itu ada siklusnya. Jadi mulai dari tahapan analisis atau requirement analysis, kemudian tahapan desain, kemudian implementasi atau kita membuat program atau coding, lalu testing atau pengujian, yang berikutnya ada evolusi, dan setelah evolusi ini mungkin bisa balik lagi untuk dikembangkan menjadi perangkat lunak yang lebih sempurna. Balik lagi prosesnya ke requirement analysis, design, implementation, testing, dan seterusnya. Sampai aplikasi itu stabil atau tidak digunakan lagi. Jadi proses perancangan itu adalah satu bagian dari software development life cycle, yaitu pada fase desain. Proses perancangan yang ideal adalah proses kreatif yang mentransformasikan masalah ke dalam solusi. Proses ini menghasilkan solusi yang dapat berjalan pada masalah yang diberikan. Jadi kalau misalnya kita memberikan solusi tetapi tidak bisa berjalan, maka ya proses perancangannya dikatakan tidak ideal atau tidak berjalan dengan baik. Sehingga dengan kata lain, perancangan itu bisa kita sebut sebagai deskripsi dari solusi. Jadi kalau tahap analisis itu berada pada problem domain atau pemahaman terkait permasalahan, maka desain itu berada pada solution domain atau domain solusi. Tujuan dari proses perancangan itu bisa kita lihat dari 3 tujuan. Jadi ada tujuan fungsional, tujuan non-fungsional, dan semi-fungsional. Untuk tujuan fungsional, maka proses perancangan itu ditujukan untuk membuat sistem perangkat lunak yang sesuai dengan kebutuhan, atau istilahnya adalah fit for purpose. Untuk mencapai tujuan ini berarti kita harus mendefinisikan terlebih dahulu pada tahap analisis itu beberapa kebutuhan fungsional yang diperlukan oleh pengguna atau perlu diakomodasi oleh sistem. Tujuan yang kedua adalah tujuan non-fungsional, adalah tujuan dari proses perancangan perangkat lunak untuk membuat sistem perangkat lunak yang fleksibel, kemudian extensibly
memiliki extensibility atau mudah di-expand, kemudian portability atau mudah portable ya, istilahnya portable, kemudian reusability atau dapat digunakan kembali, maka beberapa ini kita sebut sebagai tujuan non-fungsional. Untuk tujuan semi-fungsional, kita bisa lihat di situ ada reliability, robustness, efficiency, dan usability. Ini masuk di dalam tujuan semi-fungsional. Dari gambar ini kita dapat melihat bahwa proses perancangan itu berfokus pada transformasi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak menjadi deskripsi perancangan perangkat lunak atau rancangan perangkat lunak yang siap dikoding. Jadi kalau kita lihat, input dari proses perancangan perangkat lunak adalah SKPL dan output dari proses perancangan perangkat lunak adalah dokumen DPPL. Proses perancangan perangkat lunak yang ideal itu terdiri dari dua perancangan, yaitu perancangan konseptual dan perancangan teknis. Kalau kita detailkan lagi bahwa dari output DPPL yang dihasilkan itu mestinya mencakup rancangan arsitektur perangkat lunak dan juga rancangan rinci. Rancangan arsitektur diturunkan dari perancangan konseptual dan rancangan rinci itu dihasilkan dari perancangan teknis. Jadi dapat kita simpulkan bahwa proses perancangan perangkat lunak yang ideal itu dimulai dari dokumen spesifikasi kebutuhan atau SKPL, kemudian dia menghasilkan dokumen perancangan perangkat lunak atau singkatannya adalah DPPL, dan dapat dikelompokkan ke dalam rancangan konseptual dalam kurung arsitektur dan rancangan teknis, atau kita sebut dikelompokkan ke dalam perancangan arsitektur dan perancangan detail. Jadi rancangan teknis tadi melalui proses perancangan detail, dan ini merupakan proses yang instrumental dan iteratif. Secara rinci, tahapan-tahapan yang ada pada proses perancangan perangkat lunak kita mulai dari spesifikasi kebutuhan. Jadi, untuk memulai merancang, semestinya kita mengetahui apa saja kebutuhan dari perangkat lunak. Nanti mungkin sedikit kita akan singgung pada perkuliahan yang lain tentang bagaimana mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak yang akan kita bangun. Selanjutnya, setelah requirement specification ini, maka akan dibuat architectural design decision. Dan kemudian kita melakukan logical design detail, maka akan muncul detail design decision, dan untuk berikutnya kita akan membuat physical detail design. Jadi sebenarnya kita membuat dari tahapan konseptual untuk menjadi rancangan fisik. Nah, jadi apa saja aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam perancangan perangkat lunak itu? Yang pertama itu adalah architectural design atau perancangan arsitektur, di mana Anda mengidentifikasi keseluruhan struktur dari sistem, kemudian komponen-komponen prinsip, kadang-kadang kita sebut sebagai subsistem atau modul, dan hubungan antar mereka serta bagaimana mereka didistribusikan. Jadi, yang pertama adalah desain arsitektur. Aktivitas yang kedua adalah merancang interface atau antarmuka, di mana Anda mendefinisikan antarmuka antar komponen sistem. Yang ketiga, aktivitasnya adalah komponen design atau perancangan komponen, di mana Anda akan menurunkan atau mengambil tiap-tiap komponen sistem dan kemudian menjelaskan secara rinci bagaimana masing-masing komponen itu beroperasi. Yang terakhir, biasanya kita akan mendesain database kalau memang diperlukan penyimpanan dalam bentuk persisten.
Jadi perancangan database ini Anda merancang struktur data dari sistem dan juga menjelaskan bagaimana data tersebut akan direpresentasikan di dalam basis data. Adik-adik sudah memiliki gambaran apa kira-kira yang akan kita lakukan di dalam perkuliahan perancangan perangkat lunak ini? Oke, untuk lebih memahamkan atau untuk memahami lebih jauh, maka pada perkuliahan kali ini adik-adik harus mengerjakan sebuah latihan. Jadi adik-adik diminta untuk mengeksplor sebuah perangkat lunak, kemudian mendefinisikan masing-masing perangkat lunak tersebut sesuai dengan definisi yang ada di e-learning kita. Oke, Ibu tunggu pengumpulan tugasnya ya.